Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, selama ini kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Biiznillah, bifadlillah, bi'aunillah, birahmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita selalu sehat, terus beristiqomah dan menjalankan apa-apa yang kita inginkan di jalan yang benar, dalam perintah Allah dan lindungan Allah. Semoga kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam muhadasah, muqarabah, istiqomah dalam silaturahim, di antara lain mengharapkan ridho Allah, di antara lain mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman, yang alhamdulillah di saat ini kita masih tetap di dalam menjalankan salah satu ketakwaan, dalam salah satu menjaga kesehatan jasmani maupun rohani kita. Meskipun setiap hari, setiap waktu kita dihadapkan dengan berbagai macam-macam permasalahan, baik masalah sehat, baik masalah sakit, maupun masalah lahir dan batin kita. Tapi semua itu tetap kita melibatkan Allah, anggap sebagai ujian dari Allah. Insya Allah, Allah akan mengangkat kembali. Karena dari Allah akan kembali ke Allah. Semua itu niatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman, insya Allah pada kali ini ada salah satu pengalaman dan kisah seseorang, kisah kehidupan orang lain yang berhasil saya ketemui, yang berhasil saya silaturahmi. Di balik itu banyak rahasia mereka dan ujian bagi mereka yang berujungnya pada bab ikhlas dan ridho, yaitu ujian masalah penyakit. Kita masih tetap dalam pembahasan masalah penyakit atau dan pengobatan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Alhamdulillah di waktu itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Di era itu saya mendapatkan salah satu undangan ya saudara kita, yaitu orang yang sakit. Yang sakit itu orangnya itu perempuan, ibu-ibu, udah 3 tahun bahkan 4 tahun jalan. Di saat itu alhamdulillah ketika masuk ke rumahnya ya disambut dengan yang baik. Kata niat kita dengan silaturahim, insya Allah kalau kita kemana mau nyafa ke tempat mana aja, baik tempat-tempat yang dianggap lahir baik maupun dianggap sakral, mana aja, mau di hutan mau di mana, kita niatnya silaturahim supaya tidak apa-apa dan supaya tidak diuji dan supaya tidak diremehkan oleh orang-orang sekitar, supaya disambut dengan yang baik. Nyatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu ya seperti biasanya kita ngobrol di rumah kalau itu sama keluarganya, ngobrol sana sini, masalah sehat, masalah musim-musim di era situ.
Dia berkata yang jadi suaminya, mau maaf yang sebesar-besarnya ya Kang, di sini ini adalah kadarnya. Tiada lain dan kata lain mau minta tolong, mudah-mudahan ada izin Allah, mudah-mudahan ada ridho Allah untuk kesembuhan istri saya, untuk kesembuhan istri saya yang sakit udah hampir 4 tahun jalan. Insya Allah ada widillah wasilah. Ya alhamdulillah, saya baik tanya alhamdulillah. Istilahnya orang yang sakitnya siapa? Itu saya. Dibukakan pintunya, pintu kamarnya karena bersebelahan dengan ruang tamu. Dibuka pintunya ya. Dia berbaring lemas katanya. Perutnya sakit dan cuma lemas. Tidak bisa bangun. Dia pernah mengalami kesembuhan. Ya, kadang-kadang disembuh, dia keluar rumah, berjemur di luar rumah. Kadang-kadang lama dia pingsan. Ya. Saya tanya, udah berobat belum? Udah di ronsen belum ke dokter? Bagaimana, penyakit apa? Udah kayaknya. Kan cuman yang jadi heran itu setiap sembuh dia keluar rumah itu tidak lama sakit lagi dan sakit lagi. Bahkan dia pingsan. Ya enggak sadarkan diri meskipun di luar atau di mana saja. Ya. Di seketika itu ya efek sampingnya lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Ya minta tolong, ya pengen tahu dan sekalian takut ada apa-apa di rumah ini, tolong sama abang sama akang minta dibersihin atau diruat. Ya, insya Allah apa yang aku bisa, apa yang saya bisa saya lakukan. Ya cuman pada dasarnya cuman pribadi saya cuman menjembatani ya. Cuman istilahnya wasilah atau pelantara, tapi tetap semua itu hanya Allah yang menentukan. Hanya Allah yang ngasih jawaban, semua itu hanya Allah yang ngasih izin. Saya bertanya, yang sakitnya tidur terus, kok tidur terus? Coba kesini silaturahim gitu, itu bilang ya. Dia wallahu alam, semua yang di area situ ya, semua yang di area situ, baik bapaknya baik anaknya, di seketika mulut berbicara ya, dengan beberapa kata, kok yang tidur, yang sakit tidur baik, gimana mau sembuh? Coba berdiri, coba kesini ngobrol, silaturahim. Cuman begitu bilang begitu, walau alam apa yang terjadi, apa yang masuk ke rahmat pembahasan pribadi saya. Karena rahmat Allah itu tidak memandang siapapun, masuknya kepada arah manapun. Baik masuk telinga, kepala, atau kedua mata, atau bibir lisan. Ada kata pepatah, jangan mau kita kemasukan atau jin atau setan, apalagi istilahnya perewangan. Jangan mau kesurupan sama jin setan apalagi perewangan. Kita menginginkan keserupan rahmat Allah, pengen kemasukan rahmat Allah di mana saja, kapan saja akan terjadi, meskipun melalui lisan. Walau alam bisawab, seketika itu ya, pribadi juga mengalami kayaknya. Seketika mulut bergetar berbicara beberapa kata, kok yang sakit tidur baik, itu gimana mau suruh coba bangun ke sini, ya. Kita ngobrol di sini rame-rame, cuman segitu doang. Semua orang tidak menyadari berikut saya. Setelah itu melihat orang yang sakit itu bangun, berdiri, jalan kaki, ya musyafahah ya.
salaman gitu ya. Dia duduk di pinggir suaminya itu ya, sama ngobrol sama kita normal gitu. Ngobrol kayak gimana rasanya sakit, dia bicara sakitnya itu kadang-kadang puyeng sakit kepala nggak menentu, kadang-kadang perut sakit kayak ada yang ditusuk ya. Kadang-kadang kalau dia keluar kayak ada yang menyekap, tiba-tiba nggak sadarkan diri gitu ya. Oh begitu ya. Ya kadang-kadang kalau malam susah tidur itu banyak itu telinganya itu banyak denger, banyak kayak orang rame, kayak gimana kayak orang rame di pasar. Oh begitu ya. Semua yang dia alami dari mulai dia pertama sakit dia obrol, ya udah gitu. Akhir katanya ya udah. Mudah-mudahan yang dipembicarakan itu sama aja mengobati diri sendiri, membuang penyakit atau rasa yang ada di dalam diri sendiri yang punya ibu. Ya pada dasarnya ya pribadi saya nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang menentukan. Buktinya kan ibu sekarang sehat ya. Sehat di sini, bisa ngobrol, bisa duduk di sini, bisa ketawa-ketawa, bisa minum bareng, berarti ibu sehat, nggak sakit gitu. Tiba-tiba saya udah berkata begitu, dia merasa kayak yang kaget semua yang di situ, baik dirinya yang sakit, suaminya dan anaknya itu pada bengong, bahkan yang sakitnya juga merasa kaget. Alah, astagfirullah kata dia, kok saya di sini ya, kok saya duduk di sini, kata dia tidur, kata yang sakit. Nih, sama juga suaminya juga, kok ibu bisa ngobrol di sini gitunya, kayak yang tidak sadar semuanya itu. Allah a'lam bishawab. Kan biasanya ke ibu dibangunin susah, kok sini ngobrol gitu. Iya itu kan ibu mah enggak sakit, sembuh gitu. Sembuh sih ibu mah istilahnya, enggak sakit, alhamdulillah. Ya, coba berdiri, dia berdiri langsung. Ya, coba berjalan, dia berjalan langsung. Coba apa yang kita rasakan sakitnya? Enggak gitu. Oh ya udah, berarti ibu mana normal. Seketika itu dia gembira banget. Yang kedua suaminya gembira, anak-anaknya gembira. Ya udah, ini semua kehendak Allah. Bahkan temanku yang ngantri itu berbicara, cepetin dong katanya mau ngobatin. Ini saya lagi ngobatin. Ngomong aja sama aja ngobatin, apa salahnya? Ngobatin itu tidak harus pakai jampai, tidak harus pakai air, bicara aja. Rasa dengan rahmat Allah akan menjadi suatu kesembuhan. Sama halnya yang seperti yang dialami. Siapakah yang ngomong, siapakah yang bicara, itu wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Itulah yang dinamakan rahmat Allah melalui lisan manusia. Di seketika itu alhamdulillah sehat seketika. Ya pribadi saya ya tambah enggak yang namanya harus istilahnya kalau dokter ya harus ada kerja, ya sama kita ada kayak kerjanya kita. Ya udah bu, ambil air, coba berbaring. Sudah berbaring ya saya ditawasulin gitu ya. Kita titik-titiknya itu, syaratnya itu kita netralisirkan semuanya. Kalau udah tidur dia duduk semuanya. Setelah istilahnya beres ibunya, ini masih belum selesai. Kita ngobrol lagi, ngobrol semangat. Pribadi menanya kepada bapaknya, Pak, saya mau tanya. Ya silakan. Ini rumah yang dia tempatin, rumah ini dulunya bekas apa? Lahannya bekas apa dulu? Kata orang tua dulu, ini lahan ini bekas pembuangan sampah, atau kalau istilahnya ya
bekas pembuangan wordonan. Wordonan itu seperti kayak orang meninggal, karena itu suka pakai apa ya, suka pakai gebong pisang. Kalau ngemandiin mayit itu pakai gebong pisangnya, itu bekas gebong pisang bekas ngemandiin mayit itu semuanya dilempar ke sini, tempat pembuangan. Setiap orang yang meninggal, gebong-gebong pisang itu ya semuanya dilemparin ke area sini, karena ini istilahnya mentang-mentang dekat walungan. Setelah itu lama sini ya dibangunlah, bikin tanah yang rumah dulunya kayak begitu. Ya tidak sedikit banyak ya, kalau istilahnya orang-orang yang tahu di sini banyak setannya, banyak apanya gitunya. Iya Pak. Pertama kenapa dan kenapa? Karena tempat ini sensitif. Kenapa sensitifnya? Pertama yang bisa mensababiahnya sakit. Yang pertama tempat rumahnya ini ada kurang baik ya. Dan di sebelah sana dekat dapur itu ada pohon kan, itu ada salah satu rumah seseorang atau rumah ya bangsa jin kafir gitu, yang menyerupai ular. Oh iya kata siapanya, karena sering lihat, sering ini kata orang juga, bahkan sering kayak mimpiin ular besar di sini hitam. Ya itu harus gimana itu Kang caranya supaya clear semua, supaya ibunya sehat terus, rumahnya sehat. Cara yang kedua, rumah ini harus saya ruat atau luat. Bahasa orang tua itu diruat, dibersihin ya, dibersihin secara pribadi saya. Tapi saya minta syarat, dari mulai malam coba zikir di sini 7 orang selama 7 malam. Entar terakhir saya ke sini. Tujuannya gimana? Saya memerintahkan gitu supaya semua orang segala sesuatu itu tidak mau instan, minta wasilah terhadap seseorang ya. Kalau istilahnya harus kerja dulu sama Allah, zikir dulu sama Allah, itu keluarganya itu. Saya sarankan begitu supaya ada kerjanya dulu, minta kepada Allah, bukan hanya kepada orang lain instan saja, istilahnya bersandar, kerja dulu supaya istilahnya maslahat selamanya sehat walafiat. Silakan saya kasih zikirnya 7 orang bilangan segini selama 7 malam. 7 yang terakhir insya Allah saya kesini. Ya 7 yang terakhir itu ya saya pakai peralatan orang tua dulu, syaratnya buat rumah. Ada praktekin itu buat rumah sekelilingnya. Ya alhamdulillah banyak ceritaan, banyak apa. Intinya nggak apa-apa kalau bahasa manusia. Kalau nggak mau pergi dari sini silakan. Dan satu saat jangan ganggu pada istilahnya masing-masing. Karena manusia di alam manusia, kalian di alam kalian sama. Intinya ada yang di situ, ada yang kiranya lari, ada yang diam di situ, tapi insya Allah tidak akan mengganggu. Alhamdulillah beres seketika itu. Yang pada akhirnya ya, itu istilahnya yang sakit sembuh, rumahnya juga enak ditempatinnya, sampai sekarang udah belasan tahun. Alhamdulillah tidak pernah sakit lagi, tidak pernah kesalahan lagi. Setiap hari dia aktivitas di ladang. Itulah nikmat sehat jasmani dan rohani. Tapi pribadi saya tidak cuma-cuma, karena dikasih sehat itu dari mulai sekarang kita bersyukur kepada Allah. Nih amalin pegangannya buat semua keluarga. Pertama, niatan buat zikir kepada Allah. Yang kedua, syukuran kepada Allah. Yang ketiga,
kita berharap selamat sehat selama-lamanya. Ya alhamdulillah kalau orang-orang udah nurut disaranin kayak gitu sampai sekarang, alhamdulillah masih istiqomah. Istiqomah sehatnya, lahir batinnya istiqomah dalam kehidupan sehari-harinya, alhamdulillah. Itulah salah satu istilahnya rahmat Allah mengenai salah satu cara dan wasilah orang-orang yang sakit atau menanganinya orang-orang yang sakit tidak harus sama yang dialami. Dengan berbagai macam pengalaman, alhamdulillah, karena kita emang merasa menjadi orang yang bodoh, orang yang awam, tidak tahu apa-apa, tidak mengakui bila kita mempunyai salah satu ilmu pengobatan, tidak mengakui satu keilmuan. Bisa ketika di hadapan dengan manusia yang kita hadapi yang sakit, kita awam, bodoh, tidak tahu apa-apa. Makanya setiap yang sakit itu tidak menentu medianya apa-apa. Kenapa? Mengharapkan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan nawan ilham dari Allah, mengharapkan rahmat Allah ya ke diri kita, baik ke lisan, baik ke pikiran maupun ke jasad kita. Ya alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, insya Allah akan mendapatkan rahmat kesembuhan di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah salah satu pengalaman, istilahnya kisah saudara-saudara yang dalam kehidupannya yang istilahnya dihadapi dengan ujian masalah sakit penyakit, dan pada intinya segala sesuatu kalau kita menyadari dan sadar kepada Allah, kalau penyakit dari Allah, Allah akan kembali kepada Allah melalui siapapun, melalui wasilah siapapun, asal kita sadar dan sabar bertawakal, insya Allah adakan suatu jawabannya. Hadirin selaku yang budiman, yang beriman, semoga kita sehat selalu dan istiqomah selalu dan ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pribadi salah kata, salah dosa kepada Allah, mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.